Futuhil Arifin. Ya Allah, bukakanlah untuk kami segala hal yang telah Kau buka bagi hamba-hamba-Mu yang arifin, yang penuh dengan kearifan, yang mendalam dalam ma'rifah, seperti para nabi, para rasul, para ulama, para aulia. Allahumma ftah lana bi futuhil arifin. Allahumma ftah lana bi futuhil arifin. Walhamdulillah rabbil alamin. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa masyayikh fi tawfiq khususan samahati Nabi al-Fadil Al-Fatihah. Saudara sekalian, alhamdulillah kita jumpa. Kami dengan rombongan 7 orang meninggalkan Jakarta tanggal 15 menuju Kairo, Mesir. Karena di sana sudah terbentuk juga majelis TKM Suryalaya yang boleh dibilang seluruhnya itu mahasiswa Al-Azhar. Jadi ini menggembirakan, karena kalau satu saat nanti para mahasiswa ini sudah menjadi sarjana, mereka pulang ke negerinya, tentu dengan ilmu pengetahuan mereka, dengan pendidikan mereka, dengan nama besar Al-Azhar, maka akan lebih mudah mereka menjelaskan apa itu Thariqah Qadiriyah Nasabiyah pada masyarakat di Indonesia. Dengan ilmu mereka lebih bisa menjelaskan Thariqah TKM. Dengan nama besar Al-Azhar pun insya Allah akan lebih bisa diterima di masyarakat. Itu. Maka kami prioritaskan. Meskipun babak belur juga 8 hari. Karena terbang dari Jakarta, transit Jeddah, kemudian transit Jeddah, kemudian sampai di Kairo pagi subuh, langsung dibawa. Rupanya teman-teman di Kairo itu sudah punya sekretariat sendiri. Jadi mereka sewa rumah. Mereka sewa rumah, mereka sudah punya sekretariat sendiri. Nah, setelah itu kita langsung diajak melakukan meninjau ke tempat-tempat bersejarah sampai malam. Nah, malamnya jam 12 malam naik kereta api menuju Luxor. Ternyata perjalanan ke sana 9 jam dengan kereta api. Jadi habis terbang 13 jam. Sambung lagi malamnya 9 jam dengan kereta api. Meninjau sisa-sisa peradaban masa lalu Mesir, zaman Mesir kuno. Bagaimana para faraon, Fir'aun itu Fir'aun itu rupanya bukan satu ya. Jadi dia satu rangkaian dinasti semuanya disebut Fir'aun. Jadi kalau kita saja dalam sejarah Islam setelah Khulafaur Rasyidin ada dinasti Umayyah, ada dinasti Abbasiyah. Itu aja Umayyah 100 tahun, Umayyah pertama. Abbasiyah itu 500 tahun. Berapa orang itu? Nah, begitu juga Fir'aun itu rupanya generasi-generasi yang berhadapan langsung dengan kasus Nabi Musa itu Fir'aun yang Ramses ke-12. Jadi kami masuk ke dalam
gunung-gunung batu, tempat zaman dulu itu para Fir'aun dimumi, mayatnya diawetkan, disimpan di bawah tanah. Terus sekarang sudah dipindahkan ke museum. Jadi kami pelajari. Ada ketemu Fir'aun yang menjadi musuhnya Nabi Musa. Lihat, masih ada itu muminya. Begini. Bentuknya. Dimasukkan peti kaca ini. Saya tengok lagi kemarin, tatap-tatapan mata. Saya dialog batin dengan dia. Oh, yo kok ini. Yo kok ini. Apa yang kamu perbuat? Apa yang sebenarnya kamu perbuat? Sampai selama ribuan tahun, berjuta-juta mulut ngomongin kejelekan kamu. Apa sih yang kamu perbuat sampai Allah memperlakukan kamu begitu? Dijadikan sebagai ikon, simbol pembangkangan, simbol kedurhakaan. Apa sih yang kamu perbuat? Itu saya nanya begitu. Itu. Nah, rupanya dia jawab, karena aku pernah mengaku diri sebagai ilah. Aku mengaku diri sebagai ilah. Nah, kita tengok ayat Qurannya, ya. Pernah kita bahas dulu, ya. Jadi mulanya di sini nih, Fir'aun itu karena memiliki kekuasaan dan memiliki kekayaan, sampai dia mengaku, kalian itu tidak punya ilah selain diriku. Kalian tidak punya ilah selain diriku. Tetapi Musa katakan, ilah itu Allah, bukan kamu, hai Fir'aun. Rupanya Fir'aun marah. Dikejarlah Nabi Musa. Ketika Nabi Musa dikejar bersama pengikutnya, bersama orang-orang beriman, terjebaklah Nabi Musa dan pengikutnya di pinggir laut. Sebagian bilang laut, sebagian bilang danau yang besar. Karena sudah kepepet di pinggir laut, wajawazna bi bani Israil al-bahr. Kami bikin laut itu terbelah, kata Allah. Sehingga Nabi Musa dan pengikutnya bisa turun ke dasar laut, menyeberang. Fir'aun beserta tentaranya yang penuh kebencian, penuh permusuhan, terus mengejar, ngikutin ke dasar laut. Nabi Musa dan pengikutnya sudah sampai ke seberang, naik lagi. Fir'aun dan tentaranya masih di dasar laut. Laut menyapu lagi, tenggelam. Yang namanya orang tenggelam, reaksinya berusaha berenang naik ke permukaan, megap-megap. Begitu muncul muka di permukaan, hirup nafas, datang gelombang, bum, tenggelam lagi. Tenggelamkan lagi. Naik lagi ke permukaan, baru bum, bum. Jadi akhirnya Fir'aun itu, apalagi dia pakai pakaian kerajaan yang penuh dengan simbol-simbol perang. Ketika makin tenggelam, kan orang udah tenggelam tuh kayak gimana gitu, udah tahu ya, wah bakal mati nih. Akhirnya saat itu Fir'aun berkata, amantu, aku beriman. Jadi di saat sudah penghujung yang gawat, megap-megap, Fir'aun berkata, amantu, aku beriman. Annahu, bahwasanya la ilaha, tiada ilah, tiada yang layak dijadikan Tuhan, tiada yang layak dipuja, disembah, diagungkan, dijadikan tempat bergantung. Illa alladzi amanat bihi Bani Israil. Tidak ada yang pantas dijadikan ilah kecuali dia yang sudah diimani oleh Bani Israil, kecuali dia yang sudah diimani oleh pengikut-pengikut Nabi Musa. Ilah itu Allah.
Jadi Fir'aun itu menjelang matinya mengakui la ilaha illallah wa ana minal muslimin, dan aku pun termasuk muslimin. Berasal dari kata aslama. Aslama itu artinya menundukkan diri. Aslama, menundukkan diri. Muslim artinya orang yang tunduk patuh. Wa ana minal muslimin, dan aku pun termasuk golongan yang muslim, tunduk patuh, Islam. La ilaha illallah, aku Islam. Itu yang terjadi pada Fir'aun. Surat Yunus ayat 90. Lalu Allah menjawab, kok baru sekarang? Udah megap-megap mau mati, udah gelagapan begitu, kok baru sekarang? Waqad asaita, kemarin-kemarin kamu membangkang, merasa diri sebagai ilah. Wa kunta minal mufsidin, dan kamu termasuk yang berbuat kerusakan. Ketika kami mengunjungi sisa-sisa kuil-kuil, istana-istana yang dibangun oleh Fir'aun, batu-batu yang besar, yang hebat, terlalu hebatlah untuk ukuran zaman itu. Antara 2000 sampai 1000 tahun sebelum Masehi. Jadi kalau sekarang itu ya sudah 3000, 4000 tahun. Terlalu hebat. Lalu di mana masuk mufsidin? Fir'aun di mana berbuat kerusakannya? Fir'aun raja yang sukses membangun sistem irigasi. Dari aliran air sungai Nil dibangun sistem irigasi, persawahan-persawahan, ya, ladang-ladang, sehingga rakyatnya hidup makmur. Perdagangan maju. Di mana mufsidinnya? Itu Fir'aun. Pertanian maju, perdagangan maju, rakyat makmur. Maka para Fir'aun kalau mati, itu petinya dikasih lapisan emas, hiasan-hiasan emas. Dan kami lihat istana yang batu-batu yang hebat, memerlukan keterampilan tinggi, biaya yang tinggi. Tapi kenapa Fir'aun disebut mufsidin? Orang yang berbuat kerusakan. Kerusakan apa yang ditimbulkan oleh Fir'aun? Dia sukses membangun pertanian, perdagangan, peradaban, membangun karya-karya arsitektur yang hebat. Di mana mufsidin? Yang dirusak oleh Fir'aun adalah iman orang, akidah orang. Bukan soal istana, bukan soal ilmu pengetahuan, bukan soal teknologi, bukan soal infrastruktur. Akidah yang dirusak. Akidah yang dirusak. Orang tidak lagi menyembah Allah, Tuhan yang sebenar-benar Tuhan, tapi orang diarahkan untuk menyembah dirinya. Di situ makna rusaknya. Hati-hati, kita jangan kagum dengan orang yang dianggap sebagai mampu, berhasil membangun kejayaan duniawi, tapi sebenarnya merusak kemanusiaan, merusak akhlak, merusak iman dan akidah. Berhasil dia membangun ini, di mana-mana. Siapa yang pernah ke Dubai? Siapa yang pernah ke Qatar? Siapa? Di banyak negara, baik di sini maupun di negeri kita sendiri. Jangan terkecoh dengan pembangunan materi yang hebat, kalau akibatnya akidah menjadi rusak. Jadi taubatnya Fir'aun yang di masa akhirnya begitu beriman dan mengaku diri muslim, itu ditolak oleh Allah. Karena dalam hadis qudsi Allah katakan, aku ini Tuhan yang maha penyayang, maha pengampun. Bila hamba berdosa datang kepadaku mohon ampun, aku ampuni. Dia pergi bikin dosa lagi, datang tobat minta ampun, aku ampuni lagi. Dia pergi bikin dosa lagi, datang lagi tobat minta ampun, aku ampuni lagi. Begitu seterusnya, Allah akan selalu mengampuni sampai ketika ajal sudah menjelang. Ketika kematian sudah di depan mata, mati menjadi sesuatu yang pasti, maka saat itu taubat tertutup. Fir'aun sebelum mati masih mengaku muslim, mengaku beriman.
karena sudah mepet, sudah menjelang ajal. Tetapi yang menarik, begitu Fir'aun dibikin mati badannya, kelelep, tenggelam, ruhnya dicabut, dikeluarkan, diwafatkan. Apa kata Allah? Fal yauma nunajjika bi badanika. Namun hari ini tetap akan aku selamatkan badanmu. Jadi badan Fir'aun yang sudah mati tidak dibiarkan oleh Allah tenggelam, lalu busuk, hancur dimakan ikan. Tidak, badannya diselamatkan oleh Allah. Meskipun memakai pakaian kerajaan yang penuh logam, yang mestinya berat tenggelam, Allah bikin itu mayat terapung, terbawa, terdampar di pantai. Dan rakyat Mesir yang melihat, ini raja kita, oleh Allah justru diberikan ilham, diberikan petunjuk bagaimana mengawetkan itu raja. Dan itu mayat. Saya melihat itu alat-alat membuat mumi. Mereka sudah gunakan besi, jadi disodok begitu, ya, terus tembus ke otak. Otak itu sebab dikeluarkan, dibelah perut, jeroan buang semua, kecuali satu, dalaman dibuang kecuali satu, jantung sisain. Lalu diisi rempah-rempah, lalu dijahit, dikasih rempah-rempah balu supaya awet. Dan sampai sekarang ternyata masih awet. Kenapa Allah menyelamatkan badan Fir'aun? Kenapa Allah memberi ilham, petunjuk kepada rakyat Mesir untuk mengawetkan badan Fir'aun? Kenapa Fir'aun diselamatkan badannya? Litakuna liman khalfaka ayah, untuk dijadikan pelajaran bagi orang-orang sesudahmu nanti. Saya belajar kemarin, bertujuh datang ke sana, lihat, oh awet badan tuh, itu masih ada, masih menatap semua. Itu apa sih salah kamu on? Sampai ribuan tahun jutaan orang, kok kamu sampai dibegitukan oleh Allah, dipajang-pajang, ya, dipajang-pajang, dijadikan omongan jutaan orang. Orang-orang Yahudi itu ngomongin Fir'aun benci, karena Yahudi kan banyak pengikut Nabi Musa, mereka benci pada Fir'aun. Orang-orang Kristen juga benci sama Fir'aun. Itu kita bisa juga. Itu makanya waktu saya natap Fir'aun itu begini, itu mumi. Saya tanya, yo pokoknya gitu. Apa sih yang kamu perbuat dulu sampai Allah tuh memperlakukan demikian rupa, begitu rupa kamu dijadiin tontonan. Orang datang dari jauh-jauh seperti saya untuk nonton. Jutaan orang ngomongin kejelekan kamu. Ini pelajaran dari Allah. Wa inna katsiran minan nas an ayatina laghafilun. Sudah ada pelajaran, sudah ada contoh kasus Fir'aun yang kayak begitu. Sampai sekarang masih banyak manusia yang terhadap ayat-ayat Allah masih ghaflah, lalai, teledor, masih gampang mengaku ilah. Apa arti ilah? Kita kan pernah bahas waktu itu. Kalau diulang lagi, biar tambah ingat. Kan kata orang Minang, lancar ngaji karena diulang. Ngajinya jadi pinter karena diulang. Lihat misalnya dalam Lisanul Arab, dalam Kamus Al-Munawir, tulisan Kiai Ahmad, susunan Kiai Ahmad Warsa Munawir, Krafiah. Ilah itu kalau kita gali dari berbagai penjelasan, nomor satu makna ilah itu sesuatu yang dicintai, dipentingkan. Apapun yang dicintai sedemikian rupa, dipentingkan sedemikian rupa, dipuja, dimuliakan, ditinggikan, disanjung, diagungkan sedemikian rupa, itu namanya ilah dalam bahasa Arab. Yang kedua, kalau sesuatu sudah dicintai, dipentingkan, dipuja, dimuliakan, ditinggikan, diagungkan sedemikian rupa, maka sesuatu itu menjadi yang dicari,
dituju, didamba, dicari, didekati, dikejar, diharap, dijadikan tempat bergantung. Itu makna ilah. Yang ketiga, ketika sesuatu sudah sangat dicintai, dipentingkan, dituju, didamba, dicari, dikejar, maka demi dia, apa maunya dia, diladeni, dilayani, ditaati, diabdi, diperturutkan, diprioritaskan. Itulah makna ilah. Jadi ilah itu memang banyak sekali istilah maknanya. Kalau kebanyakan ini susah mengingatnya, susah menghafalnya, hafalkan yang tiga ini aja deh pokok. Pokoknya sesuatu kalau dicintai, dipentingkan, berarti didamba, dituju, dikejar. Kalau dicintai, dipentingkan, didamba, dikejar, apapun maunya, diladeni, dilayani, ditaati, diperturutkan. Itu aja cara memahaminya. Nah, tempatkan kalimat itu dalam susunan kalimat yang disebut kalimat Nabi. La ilaha. Artinya, tiada yang dicintai, tiada yang dipentingkan, tiada yang disegala-galakan, tiada yang dituju, tiada yang didamba, tiada yang diharap, tiada yang dicari, tiada yang dikejar, tiada yang ditaati, tiada yang diladeni. Dan kita disuruh memperbanyak. Aktsiru min qaul, perbanyak ucapan la ilaha illallah. Perbanyak. Kenapa diperbanyak? Supaya dari ucapan mulut itu dia merembes masuk, menyatu ke dalam jiwa kita, menjadi kesadaran kita, menjadi perasaan kita, menjadi ingatan kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu. Nih, tiada yang dicintai, dipentingkan, didamba, dipentingkan. Illallah, illallah, illallah. Tujuan zikir puncaknya itu adalah memang untuk tajdidul iman, untuk memperbarui iman. Sesuai pesan Nabi, jadidu imanku, perbarui selalu iman. Kenapa iman harus turun? Naik turun. Bagaimana caranya memperbarui iman ya Rasulullah? Nabi menjawab, aktsiru min qaul, perbanyak ucapan. Perbanyak ucapan. Perbanyak ucapan. Lah ucapan pakai mulut, iman di qalbu. Diucapkan banyak-banyak sampai dia akhirnya merembes, tembus, masuk, melekat di dalam qalbu. Banyakkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Masuk. Kenapa zikirnya la ilaha illallah melulu bahwa bidin? Karena afdal zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal la ilaha illallah. Tidak ada zikir yang lebih hebat, lebih mulia kecuali la ilaha illallah. Yuk, praktekkan. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Puncaknya itu memang untuk memperbarui iman. Nah, kalau sudah diperbarui, maka nanti jadi nyambung tuh. Ya. Nah, sekarang saya mau bicara sedikit lagi tentang qalbu. Udah pernah kita bahas kan tentang qalbu? Qalbu secara bahasa, secara tubuh, secara badan, qalbu itu artinya jantung. Ini hadisnya dalam Sahih Muslim. Wa inna fil jasadi, di dalam jasad, di dalam tubuh, di dalam badan ada segumpal daging.
Kalau gumpalan daging itu baik, baiklah jasad seluruhnya. Kalau gumpalan daging itu rusak, rusaklah jasad seluruhnya. Ala wajal qalbu. Gumpalan daging itu itulah qalbu. Di Indonesia orang sering menyebutnya hati, keliru. Ini hati. Hati, liver, bahasa Arabnya itu kibdun atau kibdah. Jadi hati itu bukan qalbu. Qalbu itu jantung. Ya, qalbu itu jantung. Nih, at-tarkib ad-dakhil lil qalb, struktur atau susunan bagian dalam daripada qalbu. Qalbu itu jantung. Kalau ada orang kena tusuk, ketembak atau berkelahi, tembus ke tusuk jantungnya, robek, ditaruh di meja operasi oleh dokter, dibelah di sini, dibelek, dibengkek, dikuatkan, lalu jantungnya itu diperbaiki dari atas ada kamera direkam. Ini waktu operasi jantung direkam dengan video supaya calon-calon dokter bedah jantung belajar melalui video itu. Videonya kita pinjam buat ngaji malam ini, videonya. Nah, ini tulang tiga nih, tulang tiga sebelah kiri bagian bawah. Ini qalbu, jantung. Ini pipa darahnya disambung ke pipa supaya darahnya bisa ditampung. Nah, ini gunting sambungan ke betul. Terus tarik keluar. Lama-kelamaan setelah di luar tubuh itu qalbu, jantung diam, tidak lagi berdebu-debu. Diperiksa mana bagian yang robek kena tusuk. Ini bekas potongan tadi nih. Nah, yang robek di sini itu. Nanti saat ditarik dibentangkan dia akan bolong hitam. Ini bolong hitam. Tuh bolong. Oh, di situ dia kena tusuknya. Bocor lah itu jantung. Terus kalau tahu udah bocor dia pahit, dipisik, dijahit. Kenapa dijahit? Karena dia cubles, nggak pakai bandalan. Nah, kalau udah masukin lagi ke dalam dada, sambung-sambungin lagi pipa-pipa darah, terus dikagetin, blok, kagetin pakai strum listrik, blok, karena kaget dia jadi blok. Inilah qalbu secara fisik. Badan kita, basyar kita, qalbunya adalah jantung. Tetapi jangan lupa, manusia itu bukan badan. Sebelum badan ada, kita sudah dibentuk dalam wujud ruh. Kita sudah dicipta dalam wujud ruh. Dan ternyata ruh, pusatnya ruh adalah qalbu juga. Itu dijelaskan dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Bahwa manusia kalau berbuat jahat, banyak dosa, di dalam qalbunya akan terbentuk bercak-bercak hitam, kotoran-kotoran hitam. Orang banyak dosa, qalbunya hitam. Saya tanya sama dokter bedah jantung, dok, apakah dokter pernah membelah dada seseorang, mengoperasi jantungnya? Belakangan dokter baru tahu itu orang itu penjahat, perampok, pembunuh. Oh iya, terus apa warna qalbunya, warna jantung orang jahat itu, dok? Hitam kan? Kata dokter, selama saya jadi dokter, saya tidak pernah melihat jantung qalbu warnanya hitam, meskipun itu penjahat. Jantung qalbu meskipun jahat tetap merah. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi orang jahat qalbunya hitam? Yang hitam karena kejahatannya, qalbu yang satu lagi, qalbunya ruh. Ruh itu gaib, abstrak, gak ada bendanya. Tetapi intinya ruh itu bahasa Indonesia jiwa. Pusatnya jiwa itulah qalbu. Jadi ada qalbu yang kedua, qalbu yang rohani. Itu yang bahasa Indonesia menyebutnya hati nurani. Orang Jawa menyebutnya manah. Di dalam manah pulau, di dalam manah saya. Ada apa? Ada kejujuran, ada keimanan, ada rasa malu, ada rasa hormat. Mana? Itu. Jadi ketika tubuh kita sudah dicipta, ibu bapak kita kawin, lalu ibu kita hamil, lalu terbentuk bayi. Bayi itu kan badan yang punya qalbu, punya jantung.
Ini basar badan. Lalu ditiupkan ruh, dimasukkan ke dalamnya. Ruh masuk. Ruh juga membawa kolbu. Pusatnya ruh kolbu. Maka ketika ruh masuk menyatu, ruh menyatu dengan badan, kolbunya ruh menyatu dengan kolbunya badan. Kolbunya ruh menyatu dengan kolbunya badan. Nanti kalau badan mati, ruh dicabut, dikeluarkan, diwafatkan, ruh dibawa keluar, cabut keluar. Yang terbawa kolbu yang ruh. Tadi saya ingatkan, saya juga terperangah ketika diberitahu, ketika raja-raja Fir'aun itu mati, maka dibelek, semua jeroan dibuang, karena dia gak mau busuk kecuali satu, jantung. Karena jantung adalah kolbu. Jadi mereka pun berpikir kolbunya manusia itu ada di kolbunya badan, padahal beda. Kolbunya manusia itu kolbu ruh. Bahwa badan ada kolbunya juga benar. Yang diawetkan badan di mumi, tapi ruh kan gak bisa diawetkan. Nah, itu. Dan yang paling menarik, karena yang membimbing perjalanan saya ke sana itu sarjana S2 ahli sejarah Islam dari Universitas Al-Azhar mengatakan, sebelum zaman Fir'aun semua orang itu menganggap kalau badan mati busuk hancur. Tapi di zaman Fir'aun lah diperkenalkan bahwa setelah manusia mati ada kehidupan berikutnya, ada akhirat. Itu setelah kejadian dengan Nabi Musa. Kan saya bilang Fir'aun itu bergenerasi-generasi. Jadi generasi sebelumnya tidak percaya adanya akhirat. Nah, setelah ada kejadian Nabi Musa yang Fir'aun ditenggelamkan, baru terjadi perubahan. Bahwa sejak saat itu para Fir'aun pun mulai percaya adanya kehidupan akhirat. Dan mereka menginginkan keabadian di akhirat. Tapi karena mereka gagal mengurus ruh, maka yang diurus badan. Itu badan bumi diawetkan. Gitu. Kolbu. Kenapa otak disedot? Karena ketika badan manusia mati, dalam waktu 2 jam setelah mati, yang pertama kali membusuk meleleh adalah otak. Ibu kan tahu ikan kalau busuk bagian mana yang busuk duluan? Kepala apa ekor? Kepala. Kenapa kepala busuk? Karena ada otak. Itu. Saya waktu tahun berapa ya? 2004. Jamaah haji yang kami bimbing kena serangan jantung. Bawa rumah sakit, tolong. Itu dengan macam-macam alat. Saya menyaksikan itu. Akhirnya detak jantungnya itu kan kelihatan di layar grafiknya. Dokternya innalillahi. Kita hanya berusaha, Allah yang lebih kuasa. Gimana Pak? Kalau begitu saya kasih tahu keluarganya di luar yang menunggu supaya mereka telepon ke tanah air, kabarin ke jamaah meninggal dunia. Jangan dulu, nanti jadi fitnah. Kenapa? Sebab orang kalau baru mati itu diperiksa dengan nabi-nabi itu banyak yang masih terasa. Benar saya perhatikan. Ada yang sampai setengah jam, perut itu masih suka bergerak. Padahal dia udah mati. Itu. Nah, jadi kalau di rumah sakit itu sering keluarga nggak terima. Gimana ini dokter? Kok terlalu cepat menyerah? Bilang keluarga saya udah mati. Ini masih panas badannya. Ini nanti masih terasa. Nah, maka biarkan aja dulu. Nanti menjelang 2 jam baru tahu. Kenapa? Karena otak hancur. Itu. Ya. Jadi otak dalam waktu 2 jam meleleh. Sehingga Fir'aun begitu mati tusuk sini, sedot otaknya, belah badan, jeroannya dibuang, kecuali jantung, terus diisi macam-macam rempah-rempah untuk mengawetkan. Begitu. Ruh, bagaimana ruh? Ya, ruh kembali menghadap Allah, membawa qalbu.
illa man atallah biqalbin salim. Ketika badan-badan sudah mati, maka ruh menghadap Allah membawa qalbu. Itu kan sudah kita bahas waktu itu, perbedaan mati dan wafat. Perbedaan mati dan wafat. Ya. Jibril diutus dari tanah yang ada di bumi. Jibril bikin tubuh basar. Kalau basarnya sudah sempurna, kita ini ruh ditiupkan masuk ke dalam basar. Lalu terlahir keluar barang-barang sampai nanti Allah mewafatkan di saat kematian. Begitu mati, hayat nyawa habis, blok basar tubuh ambruk, mati. Sudah mati. Lalu ruh dicabut, dikeluarkan. Itu namanya wafat. Basar yang sudah mati, kubur, masuk ke dalam tanah. Ruh, basar hancur, ruh dibawa menghadap Allah, berdiri di hadapan Allah. Dan ketika ruh dibawa menghadap Allah, saat itu la yanfa'u malun wala banun illa man aqallahu biqalbin salim. Kecuali itu ruh menghadap Allah membawa qalbu yang selamat. Nah, sedari sekarang qalbu kita bersihkan. Sedari sekarang qalbu kita bersihkan. Dan alat untuk membersihkan qalbu tidak lain adalah zikrullah. Maka orang tarekat banyak zikir. Tapi zikirnya orang tarekat bukan supaya sakti. Zikirnya tarekat bukan supaya gak mempan dibacok, gak mempan ditembak. Itu ahli hikmah. Kalau ahli tarekat, tujuan berzikir adalah membersihkan qalbu. Sakti atau enggak sakti itu urusan Allah. SK kenaikan pangkat cepat turun atau lambat itu urusan Allah. Utang cepat kubayar atau itu bukan urusan. Gak dikait-kaitkan dengan zikir. Zikir itu bersihkan qalbu supaya mudahlah qalbunya bersambung ke Allah. Tujuan utama zikrullah bersihkan qalbu. Yang kedua, tujuan zikrullah adalah memasang benteng. Karena Nabi katakan dalam hadis qudsi, la ilaha illallah hisni. La ilaha illallah itu adalah benteng. Ucapkan la ilaha illallah, benteng terpasang. Dibentengi dari apa? Terutama dari serangan iblis. Surat Al-A'raf. Iblis selalu berusaha masuk dari depan, belakang, kanan, kiri. Pasangin benteng. Illallah. Maka dalam tarekat kita, zikir itu diucapkan dengan mulut, tapi dirasakan masuk dari perut bagian bawah. Lalu zikir itu dirasakan mengalir di dalam, mengalir naik. Untuk merasakan mengalir naik, gunakan gerakan kepala. Terasa zikir mengalir naik. Lalu arahkan ke kanan. Arahkan ke kiri. Illallah. Ketika zikir mengalir naik ke atas, itu membersihkan iblis yang masuk dari depan belakang. Iblis yang masuk dari depan belakang membangun kotoran di dalam, fasik, pelit, sombong, takabur, lemah, malas, didorong, dibersihkan, sekaligus pasang benteng ke kanan. Iblis yang masuk dari kanan, hadang, pasang benteng ke kiri. Illallah. Iblis yang masuk dari kiri, dorong, pasang benteng. Illallah. Sambil berzikir membersihkan, jadi benteng, dan ujungnya masuk blok ke dalam qalbu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Oke. Sampai sini dulu. Kita tanya jawab supaya lebih hidup. Karena banyak yang matanya udah tinggal 5 waktu. Mohon maaf, saya yang datang terlambat. Jadi kemarin malam saya juga nggak tidur malam minggu. Ada manakib di Kairo. Selesai jam 11, kita berangkat ke airport.
di Kairo, lalu terbang jam 2 waktu Kairo, mendarat di sini jam 5 seperempat di Jeddah sebelum subuh. Saya keluar, urus paspor segala macam, sholat subuh jam 7, langsung ke Madinah. Sampai Madinah jam 11. Bersih badan, ziarah dulu ke Rasulullah. Jam 12 langsung lari ke Bir Ali untuk mulai ihram, ikut. Sampai Mekah tadi jam 6 check in di hotel, perbarui wudhu, masuk Masjidil Haram, azan maghrib. Selesai maghrib, sholat maghrib, tawaf untuk umroh, sa'i. Selesai sa'i, pulang ke hotel, mandi buru-buru, lari ke sini. Jadi saya terlambat ya karena memang perjalanan ya harus begitu ya, wajar deh kalau ibu-ibu ngantuk sekarang. Itu tinggal panitia yang menang saya ntar kena mijitin saya. Terus masih vokal nih. Ya silakan kalau ada pertanyaan. Ada? Ya silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tri mau tanya terkait dengan teknik jadi bila tarik ke atas sampai ke ubun-ubun dan kembali ke kanan kiri. Nah, apa hubungannya dengan yang kami tahu latifah itu? Yang ada latifah kolbu, latifah rohi, latifah sirri, kemudian latifah kopi, nafsi dan kolak. Dan dengan teknik itu kan itu Pak. Oke. Apa hubungannya dengan itu? Terima kasih. Assalamualaikum. Latif itu artinya lembut, peka, sensitif. Jadi kalau yang namanya latifah biasanya sensitif, gampang baper. Beneran yang suaminya. Karena dia lembut, peka, sensitif, apapun dari luar itu gampang ketangkap sama dia. Badan kita, basar kita itu juga punya latifah. Cuma istilah lainnya itu indra. Itu coba. Oke, suara halus nih. Tapi dengan suara yang halus ini masuk ke kuping ibu bapak. Karena kuping ibu bapak latif, sensitif. Latif, sensitif, peka terhadap suara. Kuping peka terhadap suara. Coba kalau kuping ini tutup, mendengarkan suaranya lewat hidung. Dengar nggak? Itu, mendengarkan suaranya lewat mata. Jadi kuping latif, peka, sensitif terhadap suara. Mata sensitif terhadap cahaya. Hidung sensitif, latif terhadap bau. Kulit sensitif terhadap perabaan. Itu badan adalah latifahnya, namanya indra. Ruh juga ada latifahnya. Itu semua. Kalau basar latifahnya 5, panca indra. Kalau ruh latifahnya 7. Itu. Di tengah dada. Ya. Ini susu kiri di bawahnya dulu deh. Di bawah susu kiri disebut latifatul qalbi. Di atasnya kira-kira kalau ini puting susu, 2 jari di bawahnya, di sini. Nah, di atasnya, di sini. Ini yang kiri 2 jari di bawah, di sini. Ini 2 jari di atasnya, berarti di sini. Nah, tuh latifatul ruh, naik latifah sirri, di atas latifah kopi, 5 latifah aqua, dahi, latifatul nafs, latifatul kolak yang menjalan ke seluruh tubuh. Ini yang disebut 7 latifah. Maka kalau suara mudah ditangkap oleh kuping, karena kuping latif sensitif terhadap suara. Cahaya mudah ditangkap oleh mata, karena mata sensitif terhadap cahaya. Kuping sensitif terhadap suara. Zikir yang paling cepat menangkap zikir adalah latifah.
Karena itu zikir diarahkan ke titik-titik itu. Zikir itu tidak ditangkap pakai telinga. Telinga itu untuk menangkap suara. Tapi zikir yang nangkap bukan telinga. Yang nangkap zikir ruh. Indranya ruh. 7 itu. Saya nggak tahu kalau di sini. Kalau di Indonesia, di Jakarta, banyak orang yang rumahnya di sebelah masjid, tapi azan sekeras apapun kagak pernah membuat dia bergerak masuk ke masjid. Kupingnya kemasukan azan, latifahnya kagak kemasukan zikir. Itu paham? Ya, kupingnya kemasukan suara azan. Lah kuping kan indranya badan, sedangkan indranya ruh. Karena itu dijalankan supaya melewati 7 titik. La ilaha illallah, la ilaha illallah, supaya kena semua itu. Ya. Naik ke atas. Ilaha, ulangi. Arahkan ke kanan. Ilaha, arahkan ke kiri. Illallah. Gitu. Supaya masuk dia ke dalam ruh. Gitu. Jadi zikir bukan masuk ke dalam badan, ke dalam ruh yang paling penting. Oke? Paham ya? Oke. Alhamdulillah. Pertanyaan lain, silakan. Ibu-ibu dulu kita kasih kesempatan. Soal di mana-mana pengajian, kalau ibu-ibu nggak terlibat, kalah konsumsi tak keluar. Silakan. Jadi ketika datang ke Al-Azhar, Universitas Al-Azhar di Kairo kemarin, saya datang ke masjidnya. Dulu kan yang namanya universitas bukan di ruang kuliah, universitas itu di dalam masjid. Itu. Saya masuk ke Masjid Azhar, Jami Azhar itu banyak mahasiswa-mahasiswa yang dari Indonesia sibuk menghafalkan Quran. Duduk di sudut, hafal Quran. Terus malamnya diskusi kita dengan yang sudah ambil calon doktor ke sana. Saya bilang, saya punya kawan di Jakarta. Anaknya itu dididik di Mesir, dititipkan pada sekolah pesantren dan hafal Quran. Hafal 30 juz pulang ke Indonesia. Tapi problem sekarang dia kata percaya Tuhan itu ada. Quran hafal, dia percaya Tuhan. Lalu teman-teman Al-Azhar, di sini pun tidak sedikit Pak yang macam begitu. Sudah hafal Quran tapi tidak percaya Tuhan. Gimana bisa begitu? Disebutkan. Ayo. Sementara ada orang yang menghafal Quran itu bagus. Tetapi kalau cuma dihafal saja, burung beo juga bisa hafal. Para orientalis juga bisa hafal. Kalau cuma hafal Quran yang dikejar, bidik ruh, masuk ke dalam ruh. Kan tidak sedikit kasus di Saudi ini. Quran hafal, tapi sama pembantu rumah tangganya bisa begitu sadis. Quran dia hafal, terhadap sesama manusia dia bisa begitu kejam melakukan perbuatan-perbuatannya. Lalu dia mana Qurannya? Nah, itu. Jadi tidak tembus ke ruh, nggak kena latifahnya. Cuma dihafal kayak burung beo. Oke. Silakan pertanyaan lain. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Sambil silakan minum makan. Izin bertanya Pak Yai, ya. Ikhwan semuanya. Yang pertama yang mau ditanyakan bagaimana hukumnya ta'awun. Yang kedua, bagaimana ketika sedang mengambil takbir tapi tidak melaksanakan zikir. Dan yang terakhir, ketika melaksanakan zikir jahat tentunya, zikir jahat mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi hatinya masih kemana-mana gitu. Mungkin itu saja yang saya akan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad Tabrani, Rasulullah SAW lakona itu menalkin. Menalkin itu artinya membelajarkan, karena arti talqin itu pembelajaran. Lakona ashabahu, Rasul menalkin para sahabatnya jama'atan, berjamaah, berkelompok, wa qurada, atau sendiri-sendiri. Apa itu talqin? Talqin itu adalah proses rohaninya. Jadi Rasulullah secara roh masuk ke dalam tubuh sahabat, ke dalam rohnya, tembus ke dalam pusatnya roh, yaitu kolbu, dan menancapkan badrul zikir. Itu istilah talqin. Kalau di Al-Azhar dikenalnya talaki. Cuma kalau talaki itu memperdengarkan suara saja, perdengarkan lalu dihafalkan. Kalau talqin zikir itu tidak, masukkan ke dalam tubuhnya, ke dalam kolbunya, rohnya, tanamkan badrul zikir. Siapa yang bisa melakukan talqin macam begitu? Yang memang bukan orang sembarangan. Rasulullah yang bisa. Itu tembus, sambungkan. Itu. Karena itu memang tugas Rasul. Memang tugas Rasul itu antara lain melakukan tazkiyah. Bentar ya, saya buka filenya dulu. Ihsan marti wafat nama diri qalbu wal mursyid. Untuk apa atau bagaimana Rasul diutus? Dijelaskan ya. Bagaimana Rasul itu diutus itu dijelaskan paling tidak dalam surat ini surat Al-Baqarah 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum, sebagaimana telah kami utus kepada kalian seorang rasul di antara kalian. Tugas Rasul yatlu alaikum ayatina, dari kata-kata tala yatlu tilawah. Tugas Rasul yang nomor 1 tilawah, membacakan kepada kamu ayat-ayat kami. Tugas kedua, wa yuzakkikum, zakka yuzakki tazkiyah. Tugas Rasul yang kedua mensucikan. Bukan mensucikan badan. Kapan Rasul memandikan badannya Abu Bakar? Karena sahabat Nabi kalau membersihkan badan bisa mandi sendiri, tapi yang disucikan rohnya. Tazkiyah roh. Wa yu'allimukum allama yu'allimu ta'liman. Tugas Rasul yang ketiga ta'lim. Taklim yang berupa Alkitab dan taklim yang berupa hikmah. Kitab berupa ketentuan-ketentuan, hikmah, manfaat-manfaat yang ada di balik ketentuan. Itu. Kitab ketentuan zakat, zakat itu ketentuan. Untuk apa zakat? Itu hikmahnya. Wa yu'allimukum, dan taklim yang lain, ma lam takunu ta'lamun, mengajarkan kepada kamu apa-apa yang kamu tidak akan bisa tahu kecuali Rasul memberitahu. Kenapa Rasul bisa tahu? Karena Rasul langsung dapat dari Allah. Jadi tugas Rasul tilawah, tazkiyah, ta'lim, mensucikan. Nah, dalam rangka tazkiyah inilah Rasul menalkin. Itu yang tadi, bahwa Rasulullah menalkin para sahabat
jama'atan wa furada, secara berjamaah maupun secara sendiri-sendiri. Jadi Rasul menalkin gitu. Apa itu talqin? Pembelajaran terhadap jiwa. Maka bukan sekadar diucapkan, tembus dalam ruh. Nah, segitupun kita disuruh menalkin juga, terutama orang yang mati, suruh talqin. Itu. Loh, kok orang mati ditalqin? Yang ditalqin bukan basarnya, badannya, ruhnya diingatin lagi. Sebab Nabi bilang, ketika seseorang badannya mati, ruh mencabut. Israel mencabut ruh, wafat. Tapi ruh yang sudah dicabut langsung dibawa pergi. Ruh itu masih menyaksikan siapa yang memandikan mayat, mengkafaninya, menyolatkannya, menguburkannya. Udah dikubur, ditimbun, lalu semua pengantar pulang. Ruh masih ada di situ. Semua yang antar pulang, tinggal ruh tengok-tengok. Kuburan, batu nisan, tuh anak ini pada pulang. Ruh sendirian, datang malaikat mungkar nakir. Itu maka Rasul perintahkan talqinkan orang yang mati. Mati badannya, rohnya masih ada di situ. Talqinkan, ingatkan, supaya nanti dia ditanya oleh mungkar nakir masih ada ingatannya. Bukan bangkai mayat yang ditimbun ditalqin. Nanti kamu didatangi malaikat, ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Jawab Allah Rabbi. Bangkai mana bisa belajar di dalam tanah. Yang ditalqin bukan mayat, roh yang ada di situ. Roh kan langsung dibawa pergi. Maka dalam hadis lain dijelaskan, setelah perang Badar, musuh-musuh Islam kaum kafir Quraisy terbunuh, banyak terbunuh. Nabi perintahkan kuburkan mayat-mayat kafir Quraisy. Sebab kalau nggak dikuburkan, nanti malam kedatangan banyak binatang buas, habis nih makan. Bayangkan, itulah akhlak Islam. Musuh dari pagi nyerang kita, begitu dia kalah udah jadi bangke, disuruh kuburin, nggak boleh. Mayat manusia itu terbengkalai begitu saja. Digali lubang, masukkan itu mayat di dalam lubang, jadi satu. Lalu Nabi berdiri di pinggir lubang itu, nyebut namanya satu-satu. Itu kan orang-orang yang Nabi kenal waktu Nabi masih di Mekah. Kamu, ngapain kamu datang jauh-jauh dari Mekah? Kamu merasa mendapatkan janji dari berhala-berhala yang kamu sembah. Kamu mendapat janji, kamu akan menang. Nah sekarang menang kagak? Kalah kan kalian terbunuh. Sesungguhnya kami mendapati apa yang Tuhan kami janjikan benar adanya. Kamu yang kalah. Ditepuk oleh Umar, ya Rasulullah, kenapa kamu ajak ngomong itu bangke kok diajak ngomong? Nabi bilang, hei Umar, kamu tidak lebih mendengar dari mereka. Jangan katakan mereka nggak dengar, kamu dengar. Kamu tidak lebih mendengar dari mereka. Ya bangkainya, rohnya masih ada di situ. Jadi diajak ngomong Nabi itu roh. Maka kalau orang NU, orang mati ditalqin, yang ditalqin bukan bangkai, roh. Maka saya kan lagi nganterin ke kuburan, kan orang kalau lagi ngubur gitu ya, matanya tuh mengurusi kuburan, mayatnya diturunin, mulai ditimbun. Kalau saya lagi di kuburan, saya kan ngeliatin mayat, itu udah bangkai biarin. Saya ngeliatin kira-kira syukur-syukur Allah kasih kesempatan saya mergokin dia ada di mana. Gitu. Saya kalau lagi nganter orang kuburan kan begitu, malah saya lihat dari sebelah mana. Mudah-mudahan dia masih terlihat saya. Dia tahu saya datang takziah. Itu roh roh dibawa ke alam barzakh. Sudah di alam barzakh, roh masih bisa balik ke muka bumi dengan izin Allah, dengan kuasa Allah, dan itu sah. Maka Umar dengan Sayyidina Ali ada janjian. Siapa di antara kita yang mati duluan? Mati duluan dibawa ke alam barzakh. Nanti kalau udah laporan pertanggung jawab udah selesai,
udah punya waktu kosong, leluasa, berusaha dong, minta izin kepada Allah untuk turun ke bumi, nemuin yang masih di bumi. Jadi ya Umar dan Ali yang mati dibunuh Umar bin Khattab. Dan suatu malam Sayyidina Ali tidur. Pada saat dia tidur, ruhnya keluar bertemu dengan ruh Umar. Besoknya Ali cerita, tadi malam aku jumpa Umar, wajahnya berkeringat. Aku tanya, kenapa udah setahun baru muncul? Kenapa tidak lebih cepat? Kok harus setahun baru muncul? Umar menjawab, setahun itulah yang harus aku gunakan untuk laporan pertanggungjawabku. Sekarang sudah selesai, maka aku udah punya leluasa, punya waktu. Umar yang dikenal adil perlu 1 tahun. Bagaimana kita? Nah, jadi roh itu masih bisa kembali. Roh Rasulullah sering kembali. Itu. Maka kemarin saya di Kairo, ziarah ke kubur Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya guru, Imam Waqi'. Nah, itu pun kita ziarah di kuburnya. Nah, itu dikasih tahu Imam Waqi' ini punya murid juga. Tetapi muridnya ini sering ketemu Rasulullah. Gitu. Sehingga kalau Imam Waqi' itu ditanya, ini kami dapat hadisnya sahih atau tidak? Justru Imam Waqi' tanya kepada muridnya, cobalah kamu berusaha jumpa dengan Rasulullah dan tanyakan, ini ada hadis begini, betul nggak Rasul pernah ngomong begitu? Sahih. Maka Imam Dardiri, kalau nggak salah namanya, Imam Dardiri itu yang kalau dia niat mohon minta ketemu dengan Rasulullah, baik dalam mimpi maupun dalam keadaan sadar, dan ditanyakan, ini hadis benar kan? Itu. Maka suatu saat Imam Waqi' iri juga, kenapa sih kamu tuh gampang banget ketemu Rasulullah, kok aku susah? Tolong tanyakan deh kepada Rasul. Maka Imam Dardiri zikir, berdoa, ketemu lagi dengan Rasul. Ya Rasul, guruku nanya, kenapa aku lebih mudah ketemu engkau, tapi guruku itu susah ketemu engkau? Rasul menjawab, karena dia jarang datang ke kuburanku, ziarah ke aku. Saya ingat itu, bukan tadi pagi mendarat di Jeddah, mau umroh ke sini. Waduh, udah sampai ke tanah suci, kagak ke Madinah. Madinah dulu deh, ziarah dulu. Itu. Besoknya Imam Dardiri sampaikan kepada guru, maaf guru, aku udah tanya Rasulullah, engkau itu susah ketemu beliau karena engkau nggak pernah ke Madinah. Itu, engkau nggak pernah ke Madinah. Ini bukan gurunya Ustaz Ibnu. Ya, contohnya agak lupa, nggak apa-apa lah, nanti diperbaiki. Lalu Imam Waqi' bilang, kasih tahu Rasulullah, saya ini nggak ke Madinah karena saya miskin, nggak punya uang, nggak punya ongkos. Itu. Maka Imam Dardiri kasih tahu lagi Rasulullah, ya Rasulullah, apa kata Rasulullah? Kalau kamu mau jumpa aku, datanglah tiap Jumat sore ke kuburnya Imam Syafi'i, karena aku hadir di situ. Itu sebabnya kubur Imam Syafi'i tiap Jumat sore selalu dipenuhi orang ziarah. Karena ada riwayat dan ada hadis lain yang menjelaskan tentang kehadiran arwah itu pada hari Jumat. Termasuk yang menjelaskan kenapa Rasulullah biasa ziarah ke Baqi itu hari Jumat sesudah sholat Jumat. Karena memang para arwah dihadirkan. Dan ada keterangan hadis lain lagi, Rasulullah itu memang hadir ke tempat-tempat tinggal asalnya itu tiap Jumat, mulai dari malam Jumat. Malam Jumat sampai Jumat sore hadir. Gitu. Nah, jadi yang mati aja disuruh talqin, ditalqin. Maka yang mati disuruh talqin, sahabat Nabi tanya, faman qala fi sihhatihi. Kalau yang mati ditalqin, gimana yang masih sehat? Masih segar bukan? Nabi jawab, "Tilka aujab wa aujab." Itu lebih wajib lagi. Jadi kalau tadi Ustaz Abdul tanya, apa perlunya kita talqin? Wajib. Itu
Dijelaskan dalam Al-Mujamul Kabir. Nah, yang menalkin siapa? Yang bisa menembus ruh murid, ruh seseorang, tembus ke dalam kalbunya, menanamkan batu zikir, bibit zikir, itu Rasulullah. Bahkan sekarang Rasulullah sudah mati, sudah wafat. Kalau badan mati, kalau ruh wafat. Betul, Rasulullah itu sudah mati, tetapi jangan lupa. Saya buka dulu lagi filenya. Saya buka filenya biar pada gampang memahaminya. Oke. Maka Rasul saja ditalkin oleh Jibril, ditilawah oleh Jibril, dibacakan ayat-ayat oleh Jibril, ditazkiyah, disucikan kalbunya oleh Jibril. Ketika Muhammad SAW masih anak-anak, diurus oleh ibu susunya Halimatus Sa'diyah, bermain-main kemudian dengan anak. Satu saat Halimatus anak-anak lari memanggil ibunya. Ibu, kenapa? Aku lihat Muhammad didatangi oleh dua makhluk putih, terbentangkan, dibelah dadanya. Jadi ketika masih kecil sudah ditazkiyah Rasulullah oleh malaikat. Kalbunya diulang, disucikan. Dan peristiwa kedua sebelum Isra Mi'raj. Isra Mi'raj kan dibelah dulu dada Nabi, disucikan. Itu ditazkiyah. Lalu ditaklim. Maka Rasulullah melakukan tugas berikutnya kepada para sahabat, tilawah, tazkiyah, taklim. Tugas Rasul itu 3T, tilawah, tazkiyah, taklim. Semua sahabat, jamaah dan wafuroda, ditalkin secara berjamaah, ditalkin secara sendiri-sendiri. Tapi setelah digembleng oleh Rasul, namanya sahabat, yang manusia biasa, ada yang naik, kualitasnya meningkat, ada yang menengah, ada yang tetap biasa-biasa. Bahkan ada yang setelah Rasul wafat murtad lagi. Yang sahabat itu manusia biasa. Itu. Tetapi di antara para sahabat yang kemudian digembleng dan meningkat kualitasnya, ada segelintir orang. Itulah nanti para sahabat yang di mata Allah waliullah. Dia manusia, tetapi dia kekasih Allah. Waliullah ini kedudukan sedikit di bawah Rasulullah. Mereka inilah yang telah menjadi ulama-ulama para sahabat anbiya. Mereka inilah yang nanti menjadi salihin, para salihin. Dan ketika Rasulullah SAW wafat, siapa yang bertugas membimbing para sahabat berikutnya? Ya mereka ini. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ada Abu Dzar Al-Ghifari, ada Salman Al-Farisi, ya, dan lain-lain. Itu. Jadi sekalian, ternyata urusan talqin itu belum selesai sampai sekarang. Jibril ke Rasul, Rasul kepada sahabat. Di antara sahabat ada yang nanti menjadi kopassusnya, pasukan khususnya, ulama, aulia dan sholihin. Setelah Rasul wafat, mereka lah yang bertugas menalkin para sahabat lain. Dan ketika para sahabat lain nanti punya generasi baru yang disebut tabi'in, mereka inilah yang menggembleng menalkin para tabi'in. Dan ternyata di antara para tabi'in nanti muncul lagi segelintir orang yang kelompok khusus juga. Ketika para sahabat nanti wafat seluruhnya, mereka lah yang menggantikan memimpin tabi'in. Dan ketika nanti ada generasi berikutnya, mereka pimpin, mereka siapkan, sampailah di zaman sekarang orang yang ulama, aulia, salihin. Mereka jadi begitu digembleng oleh gurunya, gurunya pun digembleng oleh gurunya, gurunya digembleng oleh gurunya, oleh gurunya, musalsal. Apa itu musalsal? Bersambung ke Rasulullah. Jadi kalau Ustaz Abdul tanya tadi, wajibkah talqin? Iya. Siapa yang bisa talqin? Rasulullah. Kalau Rasulullah sudah mati, sudah wafat, kan ada pelanjutnya. Pelanjutnya. Carilah sekarang ulama, aulia, salihin, minta ditalqin pada orang-orang itu. Itu. Setelah saya jabarkan begini, di Jakarta ada tokoh aktivis HTI. Jadi penting talqin.
Atau selama ini perjuangan kita kagak bener, nyampur dulu. Rupanya kita cuma modal teriak khilafah, tapi kita nggak nyambung ke Rasulullah. Kalau begitu gimana Pak Wafidin? Saya harus cari guru nih. Sesungguhnya di Lauhul Mahfuz sudah tertulis, ini Rasulullah punya sahabat siapa saja. Begitu juga ini seorang ulama, wali, mursyid, ini punya murid siapa saja. Tiap-tiap kita itu udah ada catatannya di Lauhul Mahfuz. Tapi karena kita suka bandel, kita bilang tarekat itu bid'ah, kita bilang tarekat itu khurafat, akhirnya sebenarnya catatan udah ada jadi nggak terwujud. Jadi sekarang gimana Pak? Ente berdoa kepada Allah, berdoa, mintanya gimana? Mintanya begini. Mintalah kepada Allah untuk ditunjukkan. Baca deh doanya. Allahumma dullani ala ma yadulluni alaihi. Ya Allah, yadulluni ilaika. Ya Allah, tunjukkan kepadaku orang yang bisa menunjukkan aku kepada Engkau. Wa ausilni, dan sambungkan aku dengan orang yang bisa menyambungkan aku dengan Engkau. Minta. Karena di Mekah ini, di Jeddah ini masih banyak loh ulama, aulia, salihin. Kitanya aja sibuk ngejar dunia melulu, akhirnya kaya kagak juga. Udah jauh-jauh merantau, kaya kagak, nyambung kagak. Padahal udah dekat ke Masjidil Haram, udah dekat ke Rasulullah. Yang jauh-jauh bisa nyambung. Gitu. Kalau susah bahasa Arabnya gampang. Ya Allah, pertemukan aku dengan orang yang bisa menyambungkan, mempertemukan aku dengan Engkau, ya Allah. Minta pakai bahasa Indonesia. Karena sebenarnya ada, dan kita udah ada ke daftarnya tuh, cuma kita lengah. Gitu. Maka itu yang aktivis ini, ya Allah, sama dia doa. Dan banyak loh sekarang aktivis PKS yang belajar malaikat. Karena udah mentok. Itu ribut berpolitik, kalah lagi. Ini zikir aja deh. Capek perang katanya. Kalah sama Jokowi, Prabowo kita dukung, akan sana juga tinggalin kita. Wah, pusing kita berjuang katanya. Makanya berjuang itu minta petunjuk Allah. Itu jadi politik, supaya nggak ngantuk. Itu kita hakim sudah dijawab semua kan? So, kalau nggak ditalkin kita dengan orang yang nyambung, susah. Kalbu kita bersihkan supaya bisa nyambung ke Allah. Tapi bagaimana membersihkan dan menyambungkannya kepada Allah, tidak bisa kita lakukan kecuali dengan talqin zikir. Siapa yang menalqin zikir? Pembimbing, mursyid. Mursyid yang bagaimana? Mursyid yang ulama dan waliullah. Loh, itu kan kok bisa begitu sih? Ada ulama, wali yang bisa jadi mursyid, dia bisa jadi begitu karena dibimbing oleh gurunya. Lah gurunya jadi begitu, disiapkan, digembleng oleh gurunya. Itu nyambung loh sampai ke Rasulullah, sampai ke Allah. Jadi nggak sembarangan. Jadi bukan sekadar namanya doang mursyid, bukan. Jadi ini ada jalur khusus, jalur khusus. Inilah para barisan waliullah, barisan ulama-ulama, aulia Allah sholihin, yang dari satu generasi ke generasi, sebagaimana dulu Rasulullah lakukan terhadap para sahabat, mereka melakukan kepada umat sezamannya. Itu masih ada sampai sekarang. Cari orang seperti itu. Bukan sekadar ilmu,
Kalau sekadar ilmu, ente mau belajar ilmu fikih kayak apapun, sekarang udah banyak di internet. Mau tausiah kayak apa, udah banyak di internet. Tapi yang menyambungkan qalbu ke Allah, itu gak bisa dicari di internet. Kalau soal ilmu informasi, sekarang udah banyak. Jadi kemarin saya kan di pengurus Majelis Ulama juga, sering ada obrolan tuh di grup WhatsApp. Kemarin tahun lalu ada berandai-andai gitu. Seandainya nih besok terjadi pergantian menteri agama, siapa yang bakal jadi menteri agama? Kalau ini jadi menteri agama, apa yang bakal kamu perbuat? Terus ada kalau Pak Kiai Wakilin jadi menteri agama, apa yang Pak Wakilin lakukan? Saya bilang dalam beberapa bulan saya bubarkan Kementerian Agama. Kaget, kenapa begitu? Maaf kalau tidak ada Kementerian Agama. Ini kan berandai-andai. Karena sebenarnya itu buat apa? Saya bilang cari saja 100 orang yang ahli fikih. Ini fikih terkait perdagangan, ini fikih terkait dengan pernikahan, ini fikih terkait dengan industri, ini fikih terkait dengan perhubungan. Nah, 100 orang yang ahli-ahli fikih itu kasih kantor, kasih gaji sebulan 100 juta, nah, kasih asisten 2. Semua persoalan-persoalan tentang fikih serahkan kepada dia bahas, hasil pembahasannya, fatwanya taruh di server internet. Yang naruh server internet itu asistennya. Jadi kita sekarang mau tanya soal apa-apa pakai WhatsApp aja, pakai internet. Oh, ini soal begini, ini begini, udah. Jadi nggak perlu kita bahsul masail kebanyakan. Yang dibahas itu lagi. Dari bahsul masail sampai bahlul masail. Dari 100 orang aja yang ahli masing-masing punya spesialisasi yang macam. Taruh di internet. Ini kan udah zaman teknologi. Sekarang aja khotib-khotib Jumat juga nyari bahan khotbah di internet. Pas. Di ayat Quran ada ayat was'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Coba. Ada orang mau khotbah Jumat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia duduk dengerin azan, sambil azan masih buka. Was'alu ahlal Google in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada para ahli Google jika kamu nggak tahu. Jadi kalau soal ilmu, informasi di internet banyak. Yang susah itu yang nyambungkan. Itu masih ada Sayyid Ahmad di Rasul Fahya. Jangan dibiarin majelisnya kosong. Mau apa beliau ada majelisnya? Kenapa melaksanakan? Ikutlah maulidnya dan segala macam. Maulid itu nggak sembarangan. Mami muslim bisallim alayya illa radallahu alayya ruhi hatta rud'a alaihi salam. Ketika seseorang mengucapkan salam untukku, maka Allah mengembalikan ruhku sehingga aku akan menjawab salam orang itu. Kita Allah ya Nabi salam alaika. Ya Allah sampaikan salam. Ya Allah sampaikan salam untuk Muhammad SAW. Begitu kita bilang Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, ya Allah sampaikan pujian dan salam kami untuk pemimpin kami Muhammad. Kita bicaranya kan ke Allah itu. Allahumma shalli wa sallim. Begitu kita kirim salam kepada Allah kepada Muhammad, Allah mengembalikan ruh Rasulullah dan ruh beliau menjawab salam kita. Hadir ruh Rasulullah. Hadir. Itu. Nah, ini cari ini sambungannya. Kalau ilmu sekarang zaman internet di mana-mana gampang, tapi yang menyambungkan begitu. Dan bagi yang sudah tersambungkan itu akan baik. Saya sejak umur SD 4 kelas 4 itu hari Minggu pagi dibangunin oleh nenek saya. Ayo ikut taklim. Habis subuh jalan kaki 3 km lebih ke Bali Matraman. Karena di sana ada majelisnya Kiai Haji Abdullah Syafi'i, ulama Betawi terkenal. Tiap minggu pagi kumpulkan para habaib, guru-guru.
Beliau bahas dulu Riyadhus Shalihin. Surat yang lain ngasih ngaji, terakhir beliau. Dan saya meskipun masih SD, kalau datang ke taklim begitu, sebagai anak kecil, nggak mau duduk di belakang, duduknya paling depan. Saya kalau duduk paling belakang, maka susah kalingan kepala orang di depan kita. Saya mau paling depan, di mimbar. Nah, terakhir, biasanya kayak hajat dua sapi menutup majelis. Setelah baca doa, sebelum pulang, saudara-saudara, kata beliau yang orang Betawi, ingat, la ilaha illallah jangan lepas dari qalbu kita. Mari kita ucapkan sebagai penutup majelis. Semua tuh, la ilaha illallah. Jamaah betul 3 kali. Nah, sejak saat itu masih SD, tiap hari saya jalan kaki berangkat pulang sekolah di sini. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus saya zikir. Jadi kalau zikir la ilaha illallah, saya dari kecil sudah mengamalkan. Tapi begitu ketemu seorang wali mursyid yang bernama Abah Anom, saya ditalkin zikir lain. La ilaha illallah dari kecil udah saya dengar, udah saya praktekkan. Tapi begitu ditalkinkan, lain hasilnya. Beda. Gitu. Beda. Begitu ketemu seorang waliullah, wali mursyid, rupanya masuk ke dalam. Itu. Nanti kalau di Jogja cari yang namanya Pak Dimhali di daerah lereng Gunung Merapi, apa namanya itu? Cangkringan. Di situ ada pusat teknologi penelitian budidaya air tawar. Nah, itu daerah Cangkringan. Yang kemarin waktu Merapi meletus itu ada batu sebesar jatuh itu dekat situ. Pak Dimhali itu sarjana sastra Arab dari Universitas Gadjah Mada dan menyenangi ilmu macam-macam, maka dia bisa mengumpulkan segala macam jin. Dan dia kan dibacok, kan ditembak. Boleh kita coba saatnya. Lalu satu saat mau belajar tarekat. Pak Dim, kalau nanti ditalkin la ilaha illallah, hati-hati, semua yang Allah tidak ridhoi itu terbongkar keluar nanti. Ya, kalau tak mau belajar, mau amalkan. Kita bawa ke Tegal Selatan, ada Buci, Gunung Selamat, tempat piknik. Itu kan dingin kalau pagi, air putih di kelas, dia pegang, dia bacain, dia kumpulin segala jin tuh, mendidih tuh air. Teman, tuangin aja kopi yang gula aduk. Begitu ditalkin, jalan, mau nengokin keluarganya di sebuah gang, ada anak kecil naik sepeda belum bisa benar, hilang keseimbangan. Yuk, nabrak dia. Begitu ketabrak, anak jatuh, entah kena apa, sepeda pedal atau apa, dia lihat kakinya sobek celana, betis itu berobek, darah muncul. Jadi udah hilang ilmu kebal saya sejak ditalkin. Sebelumnya dia sakti. Dari sehari-hari juga dia biasa ngomong la ilaha illallah, tapi kali ini la ilaha illallahnya bukan la ilaha illallah yang diomongin, bukan la ilaha illallah sebagai ilmu, la ilaha illallah yang ditalkin ya lain tembus. Itu cerita-cerita kita. Jadi bagi yang sudah mendapat talqin zikir, amalkan. Malas Pak, semalas-malasnya tetap amalkan. Abah Hanom aja kalau kedatangan murid, saya juga pernah ngalamin cium tangan. Bah, mohon maaf Bah, apa yang selama ini Abah ajarin belum istiqomah saya ajarkan, masih salah lagi. Abah Hanom bilang, bagus kalau tahu masih salah. Tidak ada kita dimarahin. Bahasa begini, ya masih banyak sering lupa. Ya, bagus. Dulu juga kan sering lupa, tapi nggak ingat. Saya kan masih ingat. Ya, jadi semalas-malasnya amalkan deh, bro ya, yang udah pernah talqin zikir, ya. Memang rutinnya setiap kali sholat fardu, 115. Tapi
Begitu habis sholat, majikan udah manggil 3 kali aja. La ilaha illallah. 3 kali. Kutub saya benar Rasul. Jangan tidak sama sekali. Jangan tidak sama sekali. Semalas-malasnya mau seminggu sekali, masih amalkan aja udah, ya. Sayang. Cukup. Memang ada yang belum talqin zikir di sini. Ya, harus mau tidak masing-masing. Ada gitu ya. Mau talqin zikir? Mau seluruhnya atau kita tutup dulu acara supaya yang lain bisa istirahat, yang akan talqin zikir aja nanti nyambung. Gitu. Boleh. Oke. Baik. Astagfirullahaladzim. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkumpul kami di tempat ini untuk memperkuat ukhuwah persaudaraan, untuk mengharapkan rahmat, ampunan, hidayah, barokah, karomah dari-Mu ya Allah. Limpahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, limpahkanlah kepada kami qalbu yang khusyuk, limpahkanlah kepada kami diri yang pandai dikendalikan. Ya Allah, alaika tawakkalna, kepadamu lah kami berserah diri. Terimalah penyerahan diri kami ini ya Allah. Terimalah kami dengan segala kekurangan kami. Dan bila saatnya tiba Engkau memanggil kami, berikanlah kepada kami kematian yang mudah dan indah. Jauhkan kami dari kematian yang menyusahkan dan menghinakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada permintaan doa khusus untuk M. Akbar Sarif Hidayatullah Ibnu Abel untuk beliau. Al-Fatihah. Terima kasih atas segala doanya. Ditutup saja dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallam.